Selamat datang di channel Saham Cuan. Di video kali ini, kita akan membahas yaitu PT Intan Wijaya International Tbk atau INCI. Sebelum kita mulai, saya ingatkan bahwa video ini hanya untuk tujuan edukasi, bukan merupakan ajakan beli ataupun jual saham. Semua keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan Anda. Analisa ini atas permintaan dari @Hendrajaya Kurniawan. Jadi, mari kita mulai analisis mendalam saham INCI per tanggal 22 September 2025. PT Intan Wijaya International Tbk dengan kode saham INCI adalah salah satu perusahaan kimia yang sudah lama beroperasi di Indonesia. Meski namanya mungkin jarang terdengar, saham ini punya cerita menarik. Dengan valuasi yang sangat murah, dividen yang stabil, dan posisi keuangan yang sehat, banyak investor mulai melirik INCI sebagai saham defensif. Namun, di balik valuasi yang murah, ada pertanyaan besar yang perlu dijawab. Apakah INCI benar-benar undervalued atau justru value trap? Mari kita bahas secara mendalam dalam video kali ini. Profil perusahaan. PT Intan Wijaya International Tbk berdiri pada 14 November 1981 dengan nama PT Intan Wijaya Chemical Industry. Perusahaan mulai mengkegiatan komersial pada 1987 dengan produk utama berupa formaldehyde resin atau perekat kayu yang digunakan di industri plywood, furniture, dan konstruksi. Pada tahun 1990, perusahaan resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dan sejak itu berkembang menjadi produsen berbagai jenis resin seperti urea formaldehyde resin, melamin formalin resin, fenol formaldehyde resin, serta produk turunan lainnya. INCI juga memiliki anak usaha bernama PT Intan Alam Pertiwi yang bergerak di bidang real estate dengan kepemilikan 80% dan total aset mencapai 10,46 miliar rupiah per Q2 2025. Struktur kepemilikan saham dan manajemen. Mayoritas saham dikuasai oleh keluarga Tanmizi yang juga memegang posisi penting di jajaran direksi dan komisaris perusahaan. Detail kepemilikan utama. Tamzil Tanmizi 18,81%, Tazran Tanmizi 17,20%, Publik Non-Warkat 29,28%, sisanya dimiliki oleh anggota keluarga lain dan pemegang saham minoritas. Dengan struktur seperti ini, arah kebijakan perusahaan sangat dipengaruhi oleh keputusan keluarga Tanmizi. Pergerakan harga saham. Per 22 September 2025, saham INCI ditutup di harga Rp615, naik 0,82% dari hari sebelumnya. Performa jangka waktu berbeda, 1 hari plus 0,82%, 1 minggu plus 2,50%, 1 bulan min 0,81%, 6 bulan plus 12,84%, YTD 2025 plus 7,89%, 10 tahun plus 114,20%. Dalam jangka panjang, harga saham INCI tumbuh moderat, namun dalam beberapa tahun terakhir cenderung stagnan di range Rp500 sampai Rp700. Analisis pendapatan atau revenue. Jika kita lihat data revenue dari tahun 2016 hingga 2025, INCI sempat mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Tahun, revenue atau miliar rupiah, 2016 176B, 2021 521B, puncaknya 2025 Q2 TTM 393B. Pendapatan meningkat besar dari 176 miliar di 2016 menjadi puncaknya di 521 miliar pada 2021. Namun setelah itu, terjadi penurunan signifikan di 2022 dan 2023 dan kini cenderung stagnan di kisaran 390 miliar. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan bisnis INCI saat ini berada dalam fase stagnasi yang mungkin dipengaruhi oleh melemahnya sektor properti dan plywood. Kinerja laba bersih atau net income. Dari sisi laba bersih, pergerakannya lebih fluktuatif. Berikut data laba bersih tahunan dalam 10 tahun terakhir. Tahun, laba bersih atau rupiah miliar, 2016 10B, 2020 30B tertinggi, 2021 11B anjlok, 2024 26B, 2025 Q2 TTM 23B. Laba bersih tertinggi terjadi pada 2020 di rupiah 30 miliar kemungkinan karena harga bahan baku yang rendah dan permintaan tinggi saat pandemi, namun pada 2021 laba turun tajam ke 11 miliar, lalu pulih ke 24-26 miliar pada 2022 dan 2023.
Kinerja kuartal 2025. Q1 2025, 6B plus 50% year-on-year, pertumbuhan positif. Q2 2025, 3B min 57% year-on-year, penurunan signifikan. Q2 menunjukkan tekanan yang cukup berat, yang jika berlanjut, berpotensi membuat laba tahunan 2025 turun ke kisaran 18 miliar. EPS atau laba per saham, memberikan gambaran tentang profitabilitas per lembar saham. Tahun, EPS, 2020 144,78 tertinggi, 2021 53,15 terendah, 2024 124,41, 2025 Q2 TTM 110,02. Saat ini, EPS berada di 110,02, turun dari 124,41 di 2024. Penurunan ini sejalan dengan melemahnya laba bersih. Meski begitu, EPS Inci masih stabil di atas 100, yang berarti perusahaan masih menghasilkan laba yang cukup solid untuk mendukung dividen. Profitabilitas dan margin. Mari kita lihat margin profitabilitas perusahaan di Q2 2025. Gross profit margin 19,61%, operating profit margin 2,73%, net profit margin 3,31%. Dari angka ini terlihat bahwa margin kotor cukup sehat, namun margin bersih sangat tipis. Artinya, biaya operasional dan beban lainnya masih cukup besar sehingga setiap kenaikan biaya bahan baku bisa langsung menggerus laba bersih. Dividen dan payout ratio. Salah satu daya tarik utama saham Inci adalah pembagian dividen yang konsisten. Tahun, dividen per saham 2020 23,61, 2023 35,00, 2024 35,00, 2025 35,00. Bullet point dividend yield sekarang 5,69%, di bullet point payout ratio 42,54%. Dengan dividen yield hampir 6% dan payout ratio yang konservatif, Inci menarik untuk investor yang mencari pendapatan pasif. Namun, karena laba stagnan, ruang untuk menaikkan dividen sangat terbatas kecuali pendapatan dan laba bersih kembali tumbuh. Valuasi saham. Dari sisi valuasi, Inci tergolong sangat murah. PE rasio TTM 5,59 versus median IHSG 8,89, PBV sama dengan 0,28, harga hanya 28% dari buku nilai. Earning yield sama dengan 17,89%. Dengan PBV di bawah 0,3, pasar saat ini hanya menghargai aset Inci sebesar 28% dari nilai bukunya. Ini bisa menjadi tanda undervalued, tetapi juga menandakan pasar meragukan prospek pertumbuhan perusahaan. Kesehatan keuangan dan solvabilitas. Dari sisi neraca, Inci berada dalam kondisi yang sangat sehat. Debt to equity ratio 0, hampir tanpa utang. Total liabilities over equity 0,15, liabilitas hanya 15% dari ekuitas. Current ratio 5,35, quick ratio 4,39, Altman Z-score 11,84, resiko kebangkrutan sangat rendah. Artinya, perusahaan memiliki likuiditas yang sangat kuat dan hampir tidak memiliki beban utang, memberikan fleksibilitas tinggi dalam menghadapi ketidakpastian pasar. Proyeksi 2025. Skenario, estimasi Q3 plus Q4, estimasi laba FW 2025, konservatif 9B 18B, optimis 15B 24B. Jika kinerja Q2 berlanjut tanpa perbaikan, laba tahunan 2025 bisa turun ke 18 miliar lebih rendah dibanding 2024 yang mencapai 26 miliar. Namun jika ada penulihan di semester kedua, laba bisa bertahan di kisaran 24 miliar. Prospek dan resiko. Peluang. 1. Dividen stabil dengan yield menarik. 2. Posisi keuangan sangat sehat, peluang ekspansi tanpa utang. 3. Potensi rebound jika sektor properti dan plywood pulih. Resiko. 1. Laba stagnan dan margin tipis, rentan terhadap kenaikan biaya bahan baku. 2. Pertumbuhan pendapatan stagnan di 390 miliar. 3. Jika laba turun PBV bisa makin rendah dan harga saham tertekan. Kesimpulan dan strategi. Jika kita rangkum, saham Inci memiliki beberapa poin menarik. Valuasi super murah, PE rasio hanya 5,59, PBV 0,28. Dividen stabil dengan yield hampir 6%. Neraca hampir tanpa utang dan likuiditas kuat. Namun tantangan terbesar adalah pertumbuhan yang stagnan dan penurunan laba di Q2 2025. Untuk investor jangka panjang, Inci cocok sebagai saham defensif untuk dividen, namun tidak ideal bagi mereka yang mencari pertumbuhan agresif.
Selalu lakukan riset mandiri sebelum mengambil keputusan investasi. Jika Anda mencari dividen dan keamanan modal, Inci layak dipertimbangkan pada harga menarik di bawah Rp600. Itulah analisis mendalam kita tentang saham INCI per 22 September 2025. Jangan lupa untuk selalu melakukan riset pribadi sebelum mengambil keputusan investasi. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda dalam berinvestasi.